Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita awali kajian pagi hari ini dengan bersama-sama mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan syukur kita mengawali hari menjadi kekuatan dan energi positif untuk senantiasa bersyukur sepanjang hari. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, Nabi yang harus kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak rahimakumullah, kita memasuki hari yang keempat. Alhamdulillah, sehari tambah sehari tambah sehari tambah sehari menjadi 4 hari kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan seluruhnya Allah terima ibadah kita, Allah maafkan segala kesalahan kita, dan Allah berikan pahala yang berlipat-lipat sebagaimana yang dijanjikan olehnya. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ingin menguatkan kembali tentang beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Sebuah hadis yang diriwayatkan waruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala u'tiyat ummati khamsatu asya lam tu'ta ali ahadin qablahu. U'tiyat telah diberikan ummati kepada umatku khamsata asya 5 perkara. Lam tu'ta li ahadin qablahum, dan tidak diberikan kepada seorang pun, seorang nabi pun qablahum sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5 perkara yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, dan itu belum pernah diberikan kepada seseorang pun sebelum umatnya Nabi Muhammad. Al-awwal, yang pertama, idza kana awwala lailatin min Ramadan yandurullahu ilaihi birrahmah wa man nadarallahu ilaihi birrahmah lam ala yu'adzibuhu ba'dahu abada. Yang pertama, idza kana nalikane ono tatkala ada awalul lailatin min Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, yandurullahu, Allah mirsani, Allah melihat, ilaihim kepada umatnya Nabi Muhammad, birrahmati dengan penuh rahmat. Waman, dan barang siapa nadarallahu kang ningali sapa Allah ilaihi marahmat, dan barang siapa yang dilihat oleh Allah birrahmati dengan penuh rahmat, la yu'adzibuhu ba'dahu abada, maka tidak akan disiksa setelah itu abadan, selamanya. Jadi malam awal Ramadan kemarin, orang yang menyambutnya dengan sukacita, bergembira ria, ya, tidak merasa terbebani dengan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, itu dilihat oleh Allah, diamati oleh Allah dengan penuh rahmat. Dan orang yang diamati oleh Allah, dilihat oleh Allah dengan penuh rahmat, maka la yu'adzibuhu ba'dahu abada, tidak akan disiksa setelah itu selama-lamanya. Artinya tidak ada siksaan di dunia dan juga tidak ada siksaan di akhirat. Nah, ini belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum umatnya Nabi Muhammad. Maka kita pantas bersyukur menjadi umat yang terakhir, umatnya Nabi Muhammad, karena segala macam kemudahan di dalam beribadah, segala macam pahala kalau kita mau melakukan itu diberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya pendek tetapi ibadahnya bisa menyaingi orang-orang yang umurnya panjang. Bisa dibayangkan ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan dalam bulan Ramadan sepanjang malam kita terus mencari keridhaan Allah, kita terus-menerus beribadah, bahasa Jawaannya terus-menerus jungkung ibadah marang Gusti Allah, maka insya Allah kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar.
Orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar itu sama dengan orang yang beribadah kepada Allah selama 83,3 sekian tahun. Umur kita padahal pendek. Jarang ada umur yang bahkan di forum ini ada yang 83. Pak Iskandar, Pak Hasim, enggak ya? Pak Hasim belum sampai 83. Nah, kalau orang bertemu dengan satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, kita sudah setara dengan orang yang usia 83 sekian-sekian. Nah, itu artinya kemurahan yang luar biasa yang Allah berikan pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasani, dan yang kedua, sesuatu yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, ya'murullahu ta'ala al-malaikati bil istighfari lahum. Ya'muru, perintah sapa Allah Gusti Allah Ta'ala maha luhur Allah al-malaikata, kepada malaikat. Allah memerintahkan kepada malaikat bil istighfari lahum, untuk memintakan kepada mereka yang Allah lihat dengan rahmat tadi, malaikat diperintahkan untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang yang dilihat pada malam Ramadan, awal Ramadan itu dengan penuh rahmat. Nah, ini bonus kedua. Jadi kalau yang memintakan ampunan malaikat dengan ampunan yang kita sendiri meminta kepada Allah, kira-kira mana lebih cespleng? Putih Pak? Malaikat ya. Mengapa malaikat? Nah, mengapa malaikat lebih dikabulkan doanya, ya, permintaan ampunan untuk orang lebih dituruti, Allah lebih dikabulkan oleh Allah, karena fa innahum la ya'suna ma amarallahu, karena para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu tidak pernah membangkang, malaikat itu tidak pernah nulayani janji, tidak seperti kita. Kita sering membangkang, kita sering malas beribadah, betul tidak? Tapi malaikat begitu diperintahkan oleh Allah untuk sujud sepanjang itu atau selama dunia masih belum datang kiamat, maka malaikat terus menerus sujud. Malaikat yang sejak penciptaannya diperintahkan untuk rukuk terus sepanjang belum ada hari kiamat. Malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih, membaca subhanallah, subhanallah sejak awal penciptaannya, dia tidak pernah pindah, tidak pernah merasa bosan, terus menerus membaca tasbih. Itulah karakter malaikat. Kalau kita dikasih amalan setiap habis subuh misalnya baca ayat kursi 1 kali, atau hampir setiap habis sholat kita disunahkan atau dianjurkan untuk membaca ayat kursi agar antara dia dan surga tidak ada penghalang kecuali kematian. Itu kan luar biasa. Tapi kadang-kadang ada malasnya, kadang ada buru-buru, padahal mestinya kalau dibaca hanya beberapa menit. Itulah karakter manusia. Tapi kalau malaikat begitu diperintahkan untuk tasbih, ya tasbih selamanya. Diperintahkan untuk tahlil, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya selama itu pula malaikat melakukan perintah Allah. Itu mengapa ketika Allah memerintahkan malaikat untuk memintakan ampunan kepada orang yang dilihat oleh Allah dengan penuh kasih sayang, maka pasti dosanya lebih cepat diampuni daripada kita minta ampunan sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang wasalisu, yang ketiga, anna raihata fami shaimi atyabu indallah min mirrihil miski. Yang ketiga adalah bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu, lebih wangi, lebih baik, ngindallah, di sisi Allah, mirrihil miski, daripada bau minyak misik. Ini luar biasa. Menurut kita orang yang berpuasa
bau mulutnya luar biasa. Ya, karena apalagi kita yang pakai masker setiap saat ya. Itu kalau habis dipakai perjalanan, nah kalau masih nempel itu tidak terasa, tapi coba nanti lepas sebentar kemudian dicium lagi baunya. Itu luar biasa ya. Nah itu artinya meskipun baunya seperti itu orang yang berpuasa, tetapi di sisi Allah itu jauh lebih baik, lebih wangi daripada minyak misik, baunya minyak misik. Warabi'u, dan yang keempat, yaqulullahu ta'ala lil jannati ittaqidi zain zayyana yuzayyin zainatak zayyan ittaqidi, ambillah. Warabi'u, dan yang keempat, yaqulu, Allah berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil jannati, Allah memerintahkan pada Allah memerintahkan lil jannati, kepada surga. Ittahidi, ambillah, zainataki, perhiasanmu. Jadi suruh memakai, atau ittahidi, pakailah perhiasanmu. Jadi perhiasan yang ada di surga dipakai semua, dihias. Jadi kalau orang atau kalau anak kita mantenan itu kan semuanya dihias, ruangannya dihias, panggungnya dihias. Nah, ketika bulan Ramadan seperti ini, Allah memerintahkan kepada malaikat, kepada surga untuk menghias dirinya. Wa yaqulu, dan surga itu berkata, tuba. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, tuba, berbahagia, atau bejo kemayangan. Bejo kemayangan apa? Beruntung sekali li ibadi, untuk hamba-hambaku al-mu'minina, yang beriman. Hum auliyai, mereka semua adalah kekasih-kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat ini Allah perintahkan kepada surga di bulan Ramadan untuk menghiasi dirinya, dan Allah berfirman, tuba li ibadiyal mu'minina hum auliyai. Beruntung sekali hamba-hambaku yang beriman, dan mereka adalah kekasih-kekasihku. Kemudian wala khamisu, dan yang kelima, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'a. Yang kelima adalah yaghfiru, ngapura, memberikan ampunan, siapa Allah Ta'ala lahum, kepada mereka, jami'an, semuanya tanpa kecuali. Nah ini tergantung kemarin ketika kita menyambut Ramadan penuh sukacita apa tidak, bergembira ria atau tidak, atau bahkan merasa terbebani. Kalau kita bersukacita, betul-betul bersukacita, bukan yang dibuat-buat, ya, maka dilihat oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Dan di akhir ini yang kelima adalah Allah ampuni segala dosa-dosa mereka semua tanpa kecuali. Walidaru ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dengan hadis ini ruwiya juga diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan demikian, sesuai dengan hadis yang di atas, ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa saja laki-laki maupun perempuan tua muda, soma, yang berpuasa Ramadan, bulan Ramadan, imanan, atas dasar iman, wahtisaban, dan atas dasar pengharapan akan ridho dan pahala dari Allah, hufiro, maka diampuni lahu baginya ma, dosa-dosa taqaddama, yang sudah berlalu, min, dan bihi, dari dosa-dosanya. Artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, maka dosa-dosa masa lalunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini bonus yang luar biasa bagi umatnya Nabi Muhammad yang belum diberikan kepada umat sebelumnya.
Ya, menurut panjenengan semua ini puasa Ramadan ini luar biasa tidak? Luar biasa luar biasa sekali karena banyak sekali amalan-amalan yang dilipat gandakan, dosa-dosa yang digugurkan dan doa-doa yang dikabulkan. Nah, meskipun demikian ada satu ya antara kan harus imbang. Jadi antara kenikmatan bagi orang yang menjalankan dan juga ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa itu juga seimbang. Nah, saya ambilkan dari kitab lain An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu wala maradin lam yaktihi saumud dahri kullihi wa insamahu. Nah, ini satu sisi kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Orang yang ikhlas berpuasa karena Allah seperti yang tadi saya sampaikan ada 5 hal. Tapi sisi lain bagi orang yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, tanpa ada alasan syar'i, maka ancamannya juga luar biasa. Man siapa saja laki-laki maupun perempuan, tua muda, anak-anak dan dewasa, anak-anak yang sudah balik maksudnya. Aftara yang berbuka yauman pada satu hari min Ramadan dari bulan Ramadan min ghairi rukhsatin tanpa ada alasan rukhsah. Rakhasahallahu lahu yang Allah rukhsahkan padanya. Maksudnya apa? Tanpa ada udzur syar'i. Misalnya orang dalam bepergian, orang tua yang sudah tidak mungkin melaksanakan puasa kemudian membayar fidyah, itu termasuk rukhsah. Orang gila ya sebelum akalnya pulang kembali lagi itu juga kena rukhsah, tidak punya kewajiban. Ada rukhsah dari Allah, ada keringanan dari Allah yang telah diringankan oleh Allah kepadanya. Wala maradin dan juga bukan karena dia sedang sakit. Lam yaktihi saumud dahri kullihi, maka tidak akan bisa membandingi satu hari itu dengan saumud dahri puasa 1 tahun kullihi seluruhnya. Wa in shaumahu meskipun dia mempuasainya. Nah, ini maka penting untuk diketahui. Jadi di samping nikmat-nikmat yang luar biasa dari Allah untuk orang yang berpuasa karena Allah, tapi ada ancaman orang yang sengaja berbuka puasa di siang hari tanpa rukhsah, tanpa udzur syar'i dan juga bukan karena sakit, maka dia yang 1 hari itu tidak bisa membandingi meskipun diganti dengan 1 tahun, yang 1 tahun itu dipuasai semuanya. Jadi kok bisa begitu? Ya coba sekarang ada logika yang mudah dicerna. Misalnya contoh ada bapak-bapak sini yang senang burung ya, burung kutut lah ya misalnya, atau burung apa yang paling mahal. Dilala punya burung, anggaplah langsung saya ambil contoh langsung. Misalnya burung perkutut yang kalau bunyinya itu katanya ya, bunyinya itu luar biasa bagus. Nah ketika mungkin dia hanya beli beberapa ribu, beberapa ratus ribu, tetapi ketika yang dilala bibitnya juga bagus, kemudian jadinya juga bagus. Ada orang menawar, wih didol piro rakadol. Misalnya ada orang datang karena mendengar suaranya akan bertanya, Pak kututnya mau dijual berapa? Berapapun tidak akan saya jual. Padahal kemarin jelas belinya 100 ribu mungkin, bahkan tidak ada ketika kecilan itu, ketika bibitan itu ya. Nah, wis ngene wae tak ganti nganggo, tak bayar, tak tukar dengan mobil saya. Mobil piro wae orang enggak mau dibayar dengan mobil berapapun tidak akan saya terima. Artinya ditolak. Lah ini kan apa? Karena bagi pemiliknya ini sangat spesial. Sama juga dengan puasa. Dalam hadis lain dikatakan kullu amalin, semua amalnya anak Adam itu dilipat gandakan dari 10 sampai 70 sampai 700 kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku. Nah, maka kita yang berpuasa ini adalah puasa itu milik Allah. Jadi mau ditukar 1 tahun dengan mempuasai 1 tahun itu yang ditinggalkan 1 hari karena
berbuka puasa tanpa ada udzur syar'i, maka Allah tidak orang bakal tidak akan bisa menandingi satu hari puasa di bulan Ramadan meskipun diganti dengan 1 tahun di luar bulan Ramadan. Nah, masuk akal nih? Nah, itu. Jadi kalau mungkin orang protes dengan hadis ini, mosok 1 hari ya diganti dengan 1 hari. Tetapi bagi Allah tidak. 1 harinya puasa Ramadan itu bagi Allah itu milikku. Wa ana ajibihi, aku yang berhak menghargainya. Ya karena Allah yang berhak menghargainya, maka menjadi mahal sekali. Bahkan diganti dengan 1 tahun berpuasa berpuasa seluruhnya dalam 1 tahun dipuasai untuk menggantikan 1 hari itu, lam yakdihi, tidak bisa membandingi. Nah ini logikanya bisa dipahami ya. Jadi kalau nanti mungkin ada yang mempertanyakan hadis ini, coba dilogikakan dengan cara tadi. Ya, sama dengan misalnya orang lagi musim sepedaan, dengan punya sepeda antik, Gazelle misalnya, Gazelle yang tahun sekian. Nah, itu padahal dulu hanya mungkin sekitar 3 juta beberapa tahun lalu, sekarang 30 juta saja nggak dilepas, bahkan mintanya lebih. Nah ini melebihi harga NMAX atau motor-motor besar itu ya. Nah itu hanya kesenangan yang berhak menghargai siapa? Ya pemiliknya. Sama dengan puasa, ini adalah milik Allah, yang berhak menghargai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dipahami bahwa hati-hati, jangan main-main di bulan Ramadan ini, jangan sampai berbuka tanpa alasan. Nah kalau misalnya mau berbuka ya melakukan perjalanan dulu kira-kira 90 kilometer. Jadi kalau dari sini kita dihitunglah berapa, mungkin Tegal atau mungkin mana gitu ya, yang kira-kira lebih perjalanan safar yang bisa mengqadha atau bisa melakukan jamak takdim atau jamak takhir sholat, maka itu sudah termasuk perjalanan yang diperbolehkan. Kata aja rukhsah. Tapi perjalanan yang diperbolehkan kalau misalnya dia naik pesawat Jakarta Medan atau Jakarta Bali, ya itu kan hanya 1 jam. Jaraknya berapa? Jaraknya lebih dari mungkin 400 km. Nah ini itu sudah masuk enggak rukhsah? Nah, ada sebagian fuqaha atau ahli fikih itu rukhsah itu dilihat dari rekosone perjalanan. Jadi kalau orang naik pesawat tapi tidak di situ tidak payah perjalanannya, maka tidak masuk dalam kategori rukhsah. Tapi ada juga fuqaha ahli fikih yang tetap mengukurnya kurang lebih 93 km atau 94 km itu sudah termasuk mendapatkan rukhsah karena bepergian atau safar. Monggo dengan mengikuti yang mana. Tetapi paling tidak dengan hadis ini kita dan keluarga kita harus hati-hati. Jangan sampai kita permisif kepada anak kita yang sedang dilatih untuk isra apa buka apa misalnya. Jangan, tetap harus dipertahankan sampai kita lihat betul kondisinya sudah seperti apa. Tapi insya Allah anak-anak sekarang dengan makanan yang bergizi ketika sahur, maka sepanjang hari tidak akan merasakan lapar yang luar biasa. Insya Allah. Ibu bapak rahimakumullah, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran penting bagi kita, sebuah tadkirah, peringatan bagi kita, kenikmatan yang Allah hidangkan untuk orang yang berpuasa begitu luar biasa, tetapi ancamannya bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa rukhsah, tanpa karena adanya sakit, maka setahun pun tidak akan bisa menandingi 1 hari puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.